Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang selalu memberikan kepada kita berbagai nikmat dan karunia, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menuntut ilmu agama, nikmat hidup di atas sunnah, nikmat kemudahan dan pertolongan, serta kesehatan, dan seluruh nikmat tidak bisa kita hitung satu persatu. Lahir batin, besar kecilnya, semua hal itu menuntut kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur dalam artian meyakini bahawa nikmat adalah datang dari Allah. Kemudian lisan kita senantiasa memuji dan memuja Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian anggota badan kita melakukan ketaatan ubudiyah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batina. Kemudian salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja antum berada. Alhamdulillah, ya, kita masih diberi kemudahan untuk melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan kali ini merupakan yang kelima, pembahasan yang kelima yang berkaitan dengan asma'illah wa sifatih. Tapi sebelumnya kita perlu mengingatkan kaum muslimin dan yang tentunya mayoritas penduduk negeri ini, mari kita semua menjaga stabilitas dan keamanan. Mari kita semua meninggalkan berbagai bentuk kezaliman. Sudah seyogyanya terjadi hubungan yang harmonis antara pemerintah dan rakyatnya, sehingga tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang dizalimi, sehingga tidak terjadi berbagai aksi-aksi yang merugikan bangsa ini, merugikan bangsa sendiri. Oleh kerana itu, dalam kondisi kita menghadapi berbagai cobaan dan ujian, terutama pandemi COVID-19 ini, sudah seyogyanya bagaimana kita semua berpikir bahu-membahu untuk menyelesaikan problematika bangsa ini. Sehingga berbagai kebijakan hendaklah selalu mengedepankan kemaslahatan yang mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Begitu juga tatkala kita mendapatkan berbagai ketimpangan atau sesuatu yang tidak kita inginkan, maka hendaknya ditempuh jalan yang bijak, bukan melakukan berbagai kerusakan yang akan merugikan kita semua dan juga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh kerana itu, kita semua harus kembali kepada keadilan. Kita harus kembali kepada hal yang akan mewujudkan kemaslahatan kita bersama. Dan kondisi seperti ini, kita tentunya diuji semua. Bagaimana kita bahu-membahu, bagaimana ta'awun al-birri wa taqwa dalam mengatasi problem yang sedang kita hadapi bersama. Oleh kerana itu, tiada jalan kecuali bagaimana kita semua berpikir mewujudkan, menebarkan kebaikan, kembali kepada akal yang sehat, kembali kepada landasan dari atau falsafah dari berdirinya negeri Kesatuan Republik Indonesia ini, dan semua kita harus ikut dalam membangun, dalam mengatasi berbagai problema yang ada sesuai dengan kedudukan dan amanah yang diembankan kepada masing-masing kita. Ini yang harus kita tanamkan. Sungguh saya disayangkan menjadi tontonan mungkin dunia
apa yang terjadi, ya, negeri yang mayoritas Muslim, negeri yang cinta kepada kedamaian, kebaikan, tapi ternyata masih banyak di sana sini kezaliman, masih banyak di sana sini berbagai aksi-aksi yang tentunya merugikan kita semua. Selesaikan dengan cara yang damai, selesaikan dengan hal yang bijak, duduk bersama, memikirkan bagaimana kemaslahatan bersama. Ya. Ini yang harus dilakukan. Baik. Demikian mudah-mudahan ini menjadi renungan kita semua. Para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar di mana saja berada, nah, kesempatan yang mulia ini, ya, kita akan menjelaskan 3 landasan utama akidah Ahlussunnah di dalam tauhid asma wa sifat. Pembahasan yang sebelumnya, kita menjelaskan 4 perkara yang harus diwaspadai, ditinggalkan di dalam memahami atau di dalam mengimani asma Allah, sifat-sifat Allah, dan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Yaitu kita harus tinggalkan tahrif, penyelewengan terhadap nas-nas atau dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, kemudian meninggalkan at-ta'til, yaitu pengingkaran terhadap sifat, kemudian at-tashbih, menyerupakan dengan sifat makhluk, kemudian yang keempat at-tafwid, yaitu at-takyib, yaitu kita meninggalkan usaha untuk mengetahui hakikat dari sifat, dan kita tidak berusaha melakukan hal yang kita berusaha untuk menentukan hakikat sifat tersebut, karena yang demikian itu tidak akan mungkin dilakukan. Baik. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan menjelaskan sebagaimana diutarakan tadi 3 prinsip ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma wa sifat, atau 3 landasan utama di dalam memahami asma wa sifat, dan ini harus terpenuhi. Barang siapa yang menyelisih salah satu dari 3 prinsip yang akan kita sebutkan ini, maka dia telah keluar dari ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma wa sifat, telah keluar dari landasan, telah keluar dari akidah ahli sunnati wal jamaah. Prinsip yang pertama yaitu mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahih dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya, baik dari sisi itsbatan, yaitu menetapkan, atau nafyan, menafikan, meniadakan. Nah, ini prinsip yang pertama. Akan kita jelaskan nanti apa maksud dari prinsip yang pertama ini. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah kita menjauhkan segala bentuk persepsi dalam benak pikiran kita tentang at-tashbih, yaitu tidak menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu dari sifat makhluknya. Ini prinsip yang kedua. Tidak menyerupakan sifat Allah dengan salah satu dari sifat makhluknya, tasbih. Yang ketiga adalah qat'ut tama' an idrakil kaifiyah, yaitu kita memutus berbagai keinginan untuk mengetahui hakikat sifat. Artinya jangan berusaha untuk mengetahui hakikat sifat. Kan demikian itu tidak akan mungkin bisa diketahui. Baik. Ini 3 landasan atau 3 prinsip dasar akidah Ahlussunnati wal Jamaah di dalam memahami asma Allah wa sifati. Ketiga perkara tersebut sungguh telah menjadi konsensus kesepakatan ahli sunnati wal jamaah yang setia mengikuti manhaj para salafus salih. Nah,
Dan ketiga, prinsip tersebut ya, juga telah dijelaskan oleh dalil-dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, dan juga menjadi ijma', ya, sehingga perkataan para ulama ahli sunnah dari kalangan salafus saleh begitu banyak ya, menjelaskan tentang tiga prinsip yang kita sebutkan tadi. Baik, yang pertama, ahli sunnati wal jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu mengimani, meyakini semua yang tertera di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis yang sahih, ya, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, baik di dalam menetapkan sifat atau juga menafikan sifat. Apa maksudnya? Ya. Kita telah mengetahui sebelumnya, dan telah kita sampaikan, bahwa di dalam Al-Quran dan hadis ada sifat-sifat yang Allah tetapkan, ya, untuk dirinya. Dan ini yang banyak sekali. Ini yang lebih banyak, ya. Allah tetapkan bagi dirinya sifat-sifat. Sifat yang agung, sifat yang mulia, sifat kesempurnaan, seluruh kebaikan. Ya. Begitu juga kita mendapatkan di sebagian ayat Allah menafikan sifat-sifat yang mengandung makna kekurangan, ya, yang mengandung makna celaan dari diri Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah maha suci dari kekurangan dan keterbatasan. Nah, ahli sunnati wal jamaah di dalam mengimani sifat-sifat tersebut, itu mereka menetapkan apa yang tertera dalam Al-Quran, apa yang terdapat dalam Al-Quran, ya, dan yang terdapat dalam hadis, baik dari sisi menetapkan atau menafikan, maka semua mereka imani, ya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran dan Sunnah tadi. Nah, ini memperkuat apa yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa ahli sunnati wal jamaah, sebagaimana kita jelaskan dalam definisi tauhid al-asma'i was sifat, yaitu mengimani, ya, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang tertera dalam Al-Quran, ya, dan mengimani juga kandungannya dan hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama tersebut. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, maka bila kita membaca Al-Quran, ya, dan mendapatkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, salah satu dari sifatnya, maka kewajiban kita, jika kita ingin selamat dan jika kita ingin mengikuti ahli sunnah wal jamaah, kewajiban kita adalah mengimani sebagaimana tertera dalam Al-Quran, ya, sebagaimana tertera dalam Al-Quran. Dan bila kita mendapatkan dalam Al-Quran dan hadis sifat-sifat yang Allah nafikan dari dirinya, maka kewajiban kita juga mengimani hal itu. Kita menafikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, prinsip dasar yang pertama ini tentunya, ya, bertentangan dengan prinsip sekte al-Mu'attilah. Prinsip yang pertama ini menjelaskan kebatilan mazhab atau sekte Mu'attilah di dalam memahami, ya, sifat atau nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Karena al-Mu'attilah, sebagian pernah kita sampaikan juga, mereka mengingkari, ya, mengingkari sifat. Nama mereka tetapkan, tapi nama tanpa
makna. Nama tanpa makna. Ya. Jadi kosong dari makna. Sekedar nama saja. Nama yang melengket di zat sesuatu tapi tidak ada hakikatnya. Dan ini jelas secara akal tidak bisa diterima. Ya. Baik, itu sekte Mu'attilah. Baik mereka yang mengingkari keseluruhan sifat atau sebagian. Ya. Seperti kalangan Ahlul Kalam, ya. Asy'ariyah wal Maturidiyah dan juga mungkin Al-Kullabiyah dan yang lainnya. Nah, Mu'tazilah itu mengingkari semua sifat. Yang lebih ekstrim lagi dari kalangan Jahmiyah yaitu mereka mengingkari nama dan sifat. Baik, ini jelas telah menyelisihi. Nah, prinsip dasar yang pertama ini itu mengimani semua yang tertera dalam Al-Quran, di dalam hadis. Ya, baik dari sisi menetapkan atau dari sisi menafikan, ya, meniadakan sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya. Ini semua merupakan ya kewajiban kita karena Allah telah menetapkan hal itu dan juga Allah telah menafikan sifat tersebut dari dirinya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Dan prinsip yang pertama ini juga menjelaskan ya akan kebatilan mazhab musyabbihah ya, dari satu sisi. Karena musyabbihah itu mereka yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Nah, kenapa prinsip yang pertama ini menjelaskan kepada kebatilan prinsip al-musyabbihah? Karena sesungguhnya orang yang menafikan sifat Allah, yang mengingkari sifat Allah, itu sebelum dia mengingkari, sebelum dia menafikan, itu telah terbesit di benaknya tashbih. Itu ini kalau ditetapkan secara tekstual sebagaimana zahirnya, ini berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena tidak memahami apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran kecuali apa yang bisa kita pahami dalam keseharian kita. Lalu menurut mereka, tatkala Allah katakan yadun, ya kita pahami seperti tangan kita. Berarti kalau kita tetapkan tangan, kata mereka, ini pendapat musyabbihah, mu'attilah, kalau kita tetapkan tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan Allah Maha Suci. Allah tidak menyerupai sesuatu. Dan tidak sesuatu menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Ya, kita ingkari. Jadi mereka mentasbih, mempersepsikan dalam benak akal mereka yang telah rusak tadi, makna tasbih tadi. Lalu konsekuensinya apa? Untuk selamat dari tasbih tadi, menyerupakan tadi, maka diingkari. Nah, sementara akidah Ahlussunnah menetapkan, meyakini, mengimani ya apa yang tertera dalam Al-Quran dan hadis yang sahih dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik secara dari sisi menetapkan dan menafikan. Ya. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Di dalam menetapkan sifat, ya, di dalam menetapkan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu bisa ya dilakukan dari berbagai sisi. Sisi yang pertama, kita mendapatkan di dalam Al-Quran nama-nama Allah. Kita mendapatkan dalam Al-Quran nama-nama Allah, dan setiap nama itu menunjukkan kepada sifat. Ya, contoh yang sederhana, ya, Allah, di antara nama Allah Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya maha hidup. Nah, yang maha hidup. Taib, Al-Hayyu yang maha hidup. Berarti Allah memiliki sifat apa? Ya, kehidupan. Kehidupan. Karena kalau dikatakan Allah maha hidup tapi tidak memiliki kehidupan, apakah ya ini suatu kesempurnaan? Tapi apakah ada yang namanya hidup tanpa kehidupan? Secara akal tidak bisa diterima.
Maka al-hayyu wal hayy, la ilaha illa wal hayy al-qayyum, ya, itu menunjukkan kepada sifat al-hayatu, kehidupan. Taib. Begitu juga sifat yang lain, ya, ar-Rahman, ya, ar-Rahman, ar-Rahim, ya, nama Allah ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa Allah dinamakan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Yang menunjukkan kepada ar-Rahmah, karena sifat Allah ar-Rahmah, ya. Maka ar-Rahmanur Rahim itu menunjukkan kepada sifat. Maka sifat Allah ar-Rahmah, wa huwal ghafuru dzur rahmah, wa huwal ghafurur rahim, huwal ghafur ar-rahim, ya, Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat lain, wal ghafuru dzur rahmah, al-ghafur dalam surah Al-Kahfi, al-ghafur dzur rahmah, artinya Allah yang Maha Pengampun itu memiliki rahmat. Jadi ayat ini menjelaskan maksud ar-Rahman itu yang memiliki ar-Rahmah. Taib. Nama Allah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Ya. Dan juga di antara firman Allah, wa huwal aliyyul kabir. Aliyyul kabir. Allah yang Maha Ali, al-kabir yang besar. Wal kabirul muta'al. Al-A'la, Al-Ali, Al-Muta'al, itu ya, tiga nama Allah yang menunjukkan pada sifat yang sama, yaitu tinggi, agungan, tinggi. Apanya yang tinggi? Tinggi kedudukannya, keagungan kemuliaannya, kekuasaannya, ya. Maka kita ini di bawah kekuasaan Allah semuanya, ya, kedudukan Allah, karena dia memiliki seluruh sifat kesempurnaan. Tinggi zatnya. Nah, ini yang diingkari oleh ahlul kalam. Ahlus sunnah mengimani zat Allah itu maha tinggi. Di mana? Ya, fis sama' alal arsy istawa. Begitu akidah ahli sunnah, begitu akidah Rasul, begitu akidah Abu Bakar Siddiq, ya, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, dan semua yang dijamin masuk surga, dan muhajirin wal ansar. Itu akidah mereka. Mereka meyakini Allah itu apa? Zatnya maha tinggi, bukan ada di mana-mana atau tidak punya tempat, ya, tinggi yang tiada seorang pun dari makhluk bersama Allah dalam ketinggian tersebut. Karena arasy yang paling tinggi, tidak ada lagi makhluk yang paling tinggi dari arasy. Dan di atas arasy, di luar alam ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Contoh yang lain, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama, ya, Al-Khallaq atau Al-Khaliq. Berarti sifat Allah adalah Al-Khalqu, penciptaan, menciptakan. Ya. Nah, jadi untuk memahami kaidah yang pertama ini atau prinsip yang pertama ini, bahwa di dalam menetapkan sifat itu, yaitu dengan apa? Dengan memahami, menetapkan makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah. Ya. Berarti kalau begitu banyak Ustaz, ya, sifat-sifat Allah. Ya, banyak. Nama Allah 99. Berarti setiap nama menunjukkan pada sifat. Itu yang terkandung dalam Asmaul Husna. Dan terkadang, ya, dan banyak sifat yang satu nama menunjukkan pada berbagai sifat. Satu nama menunjukkan pada sifat. Ya. Dan begitu juga satu sifat menunjukkan pada sifat yang lain. Itu suatu kelaziman, itu konsekuensinya. Ya. Contoh, nama Allah Al-Khallaq, ya, Al-Khaliq, ya, yang menciptakan semua alam semesta, menciptakan langit dan bumi. Ya. Dan sifat Al-Khalqu,
penciptaan itu menunjukkan kepada ilmu, menunjukkan kepada al-qudrah, ya, menunjukkan kepada al-hikmah dan sifat-sifat yang lain. Kenapa demikian? Karena mustahil Allah menciptakan alam semesta ini begitu indah, tertata rapi. Tidak ada yang tabrakan. Semua berjalan di atas porosnya. Kemana saja kita melihat, mengalihkan pandangan kita yang terlihat keagungan dan kebesaran. Lisan akan mengucapkan subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Mungkinkah yang demikian itu diciptakan oleh zat yang tidak memiliki ilmu? Ya. Yang tidak memiliki kekuatan? Yang tidak memiliki al-hikmah dan iradah? Mustahil. Karena dalam urusan dunia saja, walillahil mathalul a'la, Allah memiliki permisalan. Jika kita melihat suatu produk yang luar biasa, pasti kita katakan ini yang membuatnya ini orang yang ahli dalam bidangnya. Dia mengetahui seluk-beluknya. Maka hasilnya produknya, wah. Ya. Ini dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan yang berkaitan dengan Allah, walillahil mathalul a'la, melebihi semua permisalan yang ada di dunia ini. Apapun yang kita persepsikan, kita bayangkan tentang Allah, maka Allah melebihi. Masalah kebaikan, Allah melebihi semua dari itu. Apapun yang terbesit dalam benak kita, berbagai pemikiran-pemikiran yang negatif tentang Allah, maka Allah maha suci dari itu semua. Maka tatkala Allah menyebutkan dalam Al-Quran, di akhir surah At-Talaq, Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Langit 7 lapis, 7 tingkat, bumi 7 lapis. Tujuannya apa? Agar kita mengetahui bahwa Sang Pencipta itu memiliki kekuatan dan ilmu. Qala subhanahu, alladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna. Lesh? Untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Naam, Allah yang menciptakan sab'a samawat, 7 lapis atau 7 tingkat langit. Wa minal ardi mithlahunna, dan bumi juga seperti itu, yaitu 7 lapis. Perintah Allah turun di antara langit dan bumi tadi, yang dibawa oleh Jibril. Taib, untuk apa? Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in, agar kalian mengetahui Allah itu maha kuasa. Wa anna qad ahata bi kulli syai'in, dan ilmunya meliputi segala sesuatu. Berarti sifat Allah al-khalq, penciptaan, menunjukkan kepada sifat apa? Al-qudrah, kekuatan. Wal ilm, sifat ilmu. Begitu seterusnya. Ini pembahasan panjang, insyaAllah akan kita jelaskan secara spesifik tentang sifat-sifat yang terdapat Al-Quran dan hadis. Nah, dari sisi lain, bagaimana kita menetapkan sifat? Bila kita mendapatkan di dalam Al-Quran dan hadis, Allah menyebutkan, menisbatkan hal itu kepada dirinya. Allah menyebutkan hal itu pada dirinya. Begitu juga Rasul SAW. Sebagai contoh, tatkala Allah telah menciptakan Adam, disuruh sujud, iblis suruh sujud, gak mau. Maka Allah bertanya pada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Ini firman Allah. Diturunkan Jibril mendengar dari Allah, kemudian Allah perintahkan, turunkan, sampaikan kepada Muhammad. Nanti diturunkan kepada Muhammad sebagaimana didengar oleh Allah. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Sampaikan kepada Muhammad. Nabi Muhammad menghafalnya, langsung Allah masukkan ke dalam hatinya dan beliau hafal, karena langsung diwahyukan oleh Jibril. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Dan Nabi Muhammad menyampaikannya sebagaimana dia mendengar dari Jibril. Karena diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan.
Para sahabat menerima sebagaimana dengar dari Rasulullah. Nggak ada yang komplain. Ya Nabi, nggak mungkin ini. Kok Allah memiliki dua tangan? Kalau dua tangan berarti sama dengan dua tangan kita. Na'udzubillah. Tidak akan ketemu pernyataan seperti itu. Karena mereka mengatakan keagungan besar. Allah yang mengatakan. Apakah ada seorang yang berani untuk mengkritisi? Ya. Oh ya enggak ya Allah, kamu tidak punya tangan. Nanti punya tangan dua berarti sama dengan tangan makhluk. Berarti ini tashbih, begitu? Kalla. Tidak akan mungkin. Mustahil. Tidak akan mungkin itu. Mustahil. Ya. Makanya Rasul menyampaikan. Sahabat mendengar, menerima. Tabi'in mendengar, menerima. Tabi'in mendengar, menerima. Imam-imam ahli sunnah menerima. Muncul setelah itu ahlul bid'ah wal ahwa yang mengadopsi pemikiran filsafat, ya, dan berbagai pemikiran-pemikiran sesat lainnya. Muncullah berbagai sekte-sekte Jahmiyah dan yang lainnya. Mempermasalahkan. Loh, sebelumnya nggak ada masalah. Kok Anda mempermasalahkan? Ya. Antum a'lamu amillah. Kalian yang lebih tahu atau Allah? Taib. Maka kita tetapkan makhatub biyadi, Allah punya dua tangan tanpa keraguan. Ya. Allah punya dua tangan. Karena Allah menisbatkan pada dirinya. Demi Allah, wa tallah wa billah. Ya. Jika Allah tidak menjelaskan di dalam Al-Quran tentang dua tangan tadi, demi Allah tidak seorang pun dari kita akan berani mengatakan hal itu. Karena ini perkara gaib. Lalu tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dan Rasul, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepadanya. Lalu apa yang menyebabkan kita masih ragu menerima hal itu? Apa yang menyebabkan kita masih mempertimbangkan seandainya begini, begitu dan seterusnya? Ya subhanallah, beginikah sikap seorang mukmin yang beriman kepada Allah, yang mencintai Rasul, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, datang perintah Allah, datang ya tentang berita tentang Allah, lalu dikatakan ya Allah enggak akan mungkin seperti itu. Masa iya begitu? Nanti begini dan seterusnya. Ya subhanallah, man ant? Siapa Anda? Anta abdun faqir. Ya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak berilmu kecuali sedikit. Dan itu dalam urusan yang tampak, dalam urusan dunia ini dan akhirat, yang dalam urusan syariat ini. Adapun urusan yang gaib, tidak ada jalan untuk kita bisa kita tahu hal itu kecuali iman. Maka kita imani lima khalaqtu biyadayya, berarti Allah memiliki dua tangan. Nah, Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Maka ahli sunnah menetapkan. Nah, ahli sunnah menetapkan. Allah katakan dalam Al-Quran, ya, wastana'tuka li nafsi walitusna ala aini. Berarti Allah memiliki mata. Yang konsekuensi dari Allah memiliki mata adalah Allah melihat. Berarti Allah melihat dengan dua mata. Karena dalam hadis sebutkan Dajjal itu hanya memiliki satu mata. Ya, a'war. Dan Allah Rabbukum laisa bi'a'war. Rabb kalian bukan a'war, bukan ya buta sebelah. Berarti sempurna dua mata Allah. Ya. Kenapa? Karena Allah yang mengatakan demikian. Nah, Allah yang menetapkan dan Rasul yang menetapkan. Lalu apalagi yang buat kita ragu? Karena syubhat di kepala kita. Nah, permasalahannya ini akan kita jelaskan nanti di masalah tasbih yang kedua ya, prinsip yang kedua. Karena najis tasbih. Saya katakan najis, kenapa? Kok bahasanya terlampau apa Ustaz? Nah, memang begini para ulama menjelaskan. Karena noda najis tasbih itu yang telah mengotori. Nah, kalau kita punya pakaian putih bersih, ada najis kan ternodai. Nah, otak ini, akal ini Allah ciptakan keadaan bersih, fitrah. Hati begitu juga, bersih, suci, fitrah. Tapi ada noda yang masuk, najis pemikiran. Itu yang membuat kotor, melenceng. Itu yang membuat menodai hati tadi. Maka benar diungkapkan para ulama, tatkala najis tasbih ini telah masuk ya ke dalam otak pemikiran manusia dan hatinya, apa yang muncul? Dia menentang Allah.
berlogika tentang Allah. Ya, tapi katakan mereka, kalau seandainya begini, berarti akan tasbih begini dan seterusnya. Ya subhanallah. Mereka menggunakan teori dalam kehidupan keseharian manusia untuk menghakimi, untuk menjelaskan hal yang berkaitan dengan Allah, yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Teori Anda nggak nyambung. Teori yang Anda pahami tentang urusan dunia manusia, tentang alam. Sekarang berbicara tentang teori yang berbicara tentang masalah pencipta alam, yang nggak nyambung. Nggak nyambung. Demi Allah, nggak nyambung. Dipaksakan nyambung, nggak nyambung. Kalaupun dipaksakan nyambung, nanti konslet nantinya. Ya, itu yang terjadi. Konslet, apa yang terjadi? Rusak pemikiran. Ya. Rusak pemikiran. Membakar pemikiran tadi. Tentang konslet tadi. Hati rusak. Sehingga apa yang terjadi? Mereka paling benci kepada ayat yang seperti itu. Sebagaimana kata Bishr Mirrisi, ya, pada murid-muridnya. Saking bencinya kepada ayat-ayat tentang sifat, itu diperintahkan muridnya untuk apa? Ya. Kalau hadis jelas mereka tolak dengan alasan ya hadis ahad. Al-Quran nggak mampu, karena jelas ya udah riwayatnya mujma' muttafaq alaihi, dan juga ada turun temurun dan juga secara bersambung. Ya. Lalu apa kata mereka? Itu kalian ta'wil itu. Diselewengkan maknanya. Lalu kalau kalian selewengkan maknanya, berarti kalian udah mengingkarinya secara halus. Diingkari secara halus. Itu wasiat, ya. Wasiat siapa? Bishr Mirrisi, tokoh sentral Jahmiyah kepada murid-muridnya. Bi'sal wasiyah. Wasiat yang paling jelek. Dan ya, sampai sebagian ya di antara mereka begitu membaca istawa alal arsy, ingin mengambil pisau untuk ya mensobek ya Quran yang ada di dalamnya tertulis istawa alal arsy. Jadi luar biasa bencinya kepada nas-nas tentang sifat tadi. Ada seperti itu, Ustaz? Apakah Muslim seperti itu? Itulah kenyataannya. Silakan Anda hukumi sendiri. Ya, sampai begitu. Apa yang terjadi? Ya, menyimpang. Apa penyebabnya? Karena akal yang telah dijadikan sebagai landasan wahyu yang ditinggalkan. Maka setiap yang menggunakan logika di dalam beragama dan mengakal-akali agama, ya, bukan menggunakan akal untuk memahami dengan benar, tapi untuk mengakal-akali, ya, diakal-akali. Berarti mengakali itu mencari kelemahannya, mempertentangkan. Itulah yang terjadi. Diingkari sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taib. Di antara ya cara menetapkan sifat dan dalilnya adalah bila kita mendapatkan di dalam Al-Quran Allah menyebutkan perbuatannya. Allah menyebutkan perbuatan. Ya. Jadi sifat-sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Begitu dalam hadis. Maka kita tetapkan yang demikian itu. Karena tatkala Allah berbuat, berarti Allah memiliki sifat tentang yang demikian itu. Ya. Sebagai contoh, ya. Istawa 'alal 'arsy. Kenapa sering ini ya saya sampaikan istawa 'alal? Karena ini yang kalau kita melihat dalam kita pemikir ahlul kalam ini yang sangat bermasalah bagi mereka tentang masalah sifat ulu, tentang istawa. Karena istawa ini adalah salah satu dalil dari sifat ulu. Mereka mati-matian untuk menyelewengkan dengan segala cara. Ya. Dengan segala cara. Mentakwil. Ya, berusaha mencari-cari pernyataan ahli bahasa dan sebagainya. Mengatakan istawa itu bukan maknanya irtafa'a wa ala. Ya. Seperti itu. Nah, ahli sunnah wal jamaah, karena istawa adalah perbuatan Allah. Istawa. Kendati zat Allah
merupakan ketinggian zat Allah merupakan sifat yang azali, yaitu sifat yang menyertai diri Allah. Zat, sifat zatiyah. Ya, Allah Maha Tinggi. Sebelum Allah istiwa al-arsy, Allah sudah Maha Tinggi. Ya. Tapi begitu Allah menciptakan langit dan bumi, dan arsy telah ada sebelumnya. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Ya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah telah ada di atas air, bukan air yang ada di alam ini, ya. Air yang ada di atas langit ketujuh, dan di atasnya arsy. Thumma istawa 'alal arsy. Ya. Summa, kemudian istawa 'alal arsy, perbuatan Allah istiwa yang juga menunjukkan ketinggian yang secara spesial di atas arsy. Baik. Bukan artinya berkuasa. Maka kita tetapkan, maka sifat Allah istiwa. Istiwa, itu perbuatan. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh dalam hadis, yanzilu rabbuna. Yanzil, itu perbuatan. Ya. Turun. Itu bahasa kita, turun. Ya. Kita memahami makna turun. Tapi hakikatnya bagaimana? Ya, kembalikan kepada Allah. Karena Rasul tak kalah mengatakan yanzilu rabbuna, hadis mutawatir, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Ya, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Itu Rasul yang mengatakan, para sahabat mendengar. Enggak ada yang komplain. Enggak ada yang masalahkan. Silakan Anda cari biografi hidup mereka. Ya. Baca tentang kitab-kitab yang menukil perkataan mereka dalam beragama. Gak pernah seorang pun sahabat komplain kepada Nabi, ya Rasul, masih turun Rabb kita. Kalau turun berarti kosong, arsy, langit bumi, berarti dia masuk ke alam ini. Gak ada itu yang seperti itu, mustahil. Gak pernah terbesit. Jangankan diucapkan, terbesit dari otak mereka tidak pernah. Kenapa? Karena mereka selalu memah dalam diri mereka, Allahu Akbar, wa ma qadarullah haqqa qadri, wa ma qadarullah haqqa qadri, wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, was samawati matwiyatun biyamini, subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ya. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh manusia ini memang tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. Betul-betul. Mereka tidak mengagungkan Allah. Sampai menisbatkan kepada Allah, memahami pemahaman yang negatif tentang Allah, berpersepsi yang negatif tentang Allah. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Ya, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah. Ini penyebabnya. Tatkala mereka tidak mengagungkan Allah, mereka memiliki persepsi macam-macam tentang Allah negatif. Tentang manusia saja enggak boleh kita berpersepsi macam-macam. Kok tentang Allah, Rabbuk yang menciptakan Anda, yang mencurahkan berbagai nikmat. Ya. Lalu persepsinya negatif tentang Allah, tentang Rabbnya. Ya subhanallah. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Bagaimana mungkin yang seperti itu? Hal yang negatif, pemahaman yang itu dipahami tentang Allah. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Ard, bumi semuanya. Berapa lapis? 7 lapis. Itu hanya berada dalam satu genggaman tangan Allah. Was samawat, yang 7 tingkat digulung oleh Allah biyamini, dengan tangan kanannya. Subhanahu, maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persepsikan, dari apa yang mereka bayangkan, dari apa yang mereka persekutukan. Subhanahu wa ta'ala, maha tinggi amma yusyrikun. Tayyib. Al-arsh. Lihat. Maka saya sering menyampaikan, jika kita ingin berbicara masalah terus, keagungan dan kebesaran yang harus dihadirkan dalam diri kita. Karena permasalahan yang merusak pemikiran ahlul kalam itu tatkala mereka tidak ada pengagungan kepada Allah. Masih begitu, Ustaz? Jangan masa begitu. Itulah kenyataannya. Itulah kenyataannya. Apakah
Ada makna pengagungan tatkala datang firman Allah kemudian dia akal-akali dengan ayat, dengan bukan dengan ayat, dengan logikanya. Tatkala datang perintah Rasulullah, dia tolak dengan akalnya. Tatkala datang hadis sahih, dia katakan enggak bisa diterima hadis ahad. Enggak bisa mengandung makna yang diyakini, kebenaran diyakini. Ya subhanallah. Apalagi yang tersisa? Jika ayat ditolak, hadis ditolak, ya. Kemudian Allah dipersepsikan dengan berbagai persepsi yang negatif. Akal jadikan sebagai hakim untuk mengadili nas-nas Al-Quran. Tapi apa yang tersisa itu? Hal baqiya syai' min ad-din? Allah yang menciptakan, yang diibadati, sudah persepsikan persepsi negatif. Rasul yang diperintahkan ditaati, ditolak hadis-hadisnya. Al-Quran diselewengkan. Tapi apa yang tersisa dari agama kita ini? Jadi ini sangat berbahaya. Nah, sungguh sangat berbahaya. Pemahaman ahlul kalam tentang sifat Allah ini buntutnya sangat panjang sekali. Konsekuensi batinnya luar biasa. Tapi banyak tidak memahami, hanya muqallid, tidak memahami hakikat dari akidah ahlul kalam tersebut. Ya. Nah, ikhwatal iman fa rahimakumullah. Maka dalam hal kita wajib mengimani. Saya ingin memberikan lagi, ya, agar kita ini betul-betul ya memahami tentang kebesaran keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini serius. Pembahasan yang serius. Kita bicara tentang Allah ini serius. Ya, bukan ketawa-ketiwi, bukan hanya ya, tidak, ini hal yang serius. Karena bicara tentang Allah. Yang sudah saya yakinnya, ya kita ini ya menghinakan di depan Allah dan mengagungkan Allah. Ya, mengkritisi diri kita, jangan kritisi Allah. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang arsy. Arsy al-azim yang besar. Dan ada kursi. Semua baca ayat kursi insyaallah. Ya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursi yang meliputi langit dan bumi. Langit 7 tingkat, bumi 7 lapis. Berapa kedalamannya? Wallahu a'lam, sampai sekarang belum ada yang mengetahui berapa kedalaman bumi ini. Ya. Tayyib. Kursi yang Allah ciptakan itu makhluk. Ya. Meliputi langit dan bumi. Kita ingin mengetahui perbandingannya, ya. Besarnya perbandingan kursi dengan langit dan bumi tersebut bagaikan ya halaqatul mulqah, yaitu sekeping mungkin uang logam yang kita miliki silakan dilemparkan ke padang Sahara yang luas. Tidak perlu padang Sahara yang luas, ya, mungkin lapangan bola gitu ya, dilemparkan ke di tengah lapangan bola tersebut. Apakah kita bisa melihat? Enggak terlihat, perbandingan sangat kecil sekali. Sahara, padang Sahara yang luas. Jadi bumi dan langit, bumi tempat kita tinggal. Langit itu para malaikat. Ya. Bumi tempat kita tinggal ini, dan langit tempat para malaikat yang hidup, yang tinggal beribadah kepada Allah penuh. Ya. Itu bila dibandingkan dengan kursi kecil. Enggak ada perbandingan sama sekali. Sagir jiddan. Loh, kalau kita, berapa ukuran kita rata-rata? Yang paling berat manusia ini sekarang berapa? Standarnya berapa? Tinggi mungkin 160 atau 180, berat mungkin ya 80 atau mungkin. Rata-rata seperti itu. Lalu masih banyak yang besar dari sekitar kita, masih banyak. Gajah, ya, kuda masih tinggi. Nah, jadi kita ini makhluk yang kecil. Lalu apa yang kita sombongkan? Lalu kita menghakimi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tempat kita tinggal bumi ini dan langit dibandingkan dengan kursi bagaikan sekeping uang logam yang kita lemparkan ke padang Sahara tadi.
Subhanallah. Taib, itu kursi. Masih ada lebih besar dari kursi? Ada, Ustaz, apa? Arsh, itu yang paling besar. Makhluk yang paling tinggi. Nah, perbandingan kursi yang wasi'a kursiyuhus samawati wal ard dibandingkan dengan arsh, makhluk yang paling besar, seperti perbandingan langit dan bumi bila dibandingkan dengan kursi tadi. Ya subhanallah, Allahu akbar. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Lalu bagaimana kita akan membayangkan, ya apapun yang kita persepsikan tentang Allah, yakin ya hamba Allah, al-faqir, al-dha'if, bersihkan benak pikiran anda dari persepsi yang enggak tentang Allah. Hadirkan diri keagungan, kebesaran. Tatkala membaca Ar-Rahman Ar-Istawa, hadirkan diri anda bahwa Allah Ar-Rahman Ar-Istawa, yang tidak butuh pada arash, yang tidak butuh pada makhluk, yang tidak tergantung, bahkan arash Allah ciptakan dan malaikat yang memikulnya. Wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Pada akhirat kelak itu akan dipikul arsy itu 8 para malaikat. Allah tidak butuh pada mereka. Bahkan mereka bisa memikul dengan izin Allah. Bagaimana kita membayangkan hal-hal negatif tentang Allah? Tanamkan diri pengagungan kepada Allah. Ya. Bukankah kita mengucapkan Rabb subhanallahi bil azim, Allahu akbar, al-kabir al-muta'al. Satu lagi. Ya. Makhluk Allah yang memikul arash, satu dari makhluk Allah yang memikul arash. Jadi ada yang memikul arash. Ya. Tahukah kita bagaimana penciptaan salah satu dari makhluk yang mencipta, yang memikul arash? 8 yang akan pada hari kiamat yang memikul. Rasul diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita umatnya. Maka saya sampaikan juga sekarang ini. Ya, biar tersampaikan apa yang diperintahkan Allah pada nabinya. Ya. Udzina li an uhadditsakum, ya, bi ahadin min hamalatil arsy. Diizinkan kepadaku untuk mengabarkan kepada kalian tentang salah satu dari malaikat yang memikul arsy. Ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna baina syahmati udhunihi. Ini syahma namanya. Daun apa ini? Ujung daun telinga. Syahmati udhunihi ila atiqihi. Ini pundak. Atiq. Jadi jarak antara ini dengan pundak ini, kalau kita ini berapa senti ini? Ya mungkin ya 15 li atau mungkin ya sekitar itu. Jarak antara daun telinga malaikat salah seorang pemikul arsy dengan pundaknya berapa? Masiratu 700 am. 700 am. Perjalanan 700 tahun. Berapa mil itu? Subhanallah. Itu yang satu malaikat yang memikul arsy. Dan arsy lebih besar dari itu. Karena itu salah satu dari memikul arsy masuk dari ciptaan Allah yang berada di langit. Ya subhanallah. Lalu siapa kita yang menghakimi Allah, yang berani mengatakan istawa bukan tinggi di atas arsy, berarti berkuasa. Lalu mengatakan zat Allah enggak ada tempatnya. Lalu kenapa Anda berdoa kepada Allah angkat tangan? Kalau tetapkan tangan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya subhanallah. Man ant? Man anta ya abdal miskin al-faqir? Man ant? Beraninya Anda mengatakan, menghakimi Allah, mengatakan kalau ditetapkan, Allah menetapkan. Dan Allah tidak mengatakan kalau saya tetapkan 2 tangan bagiku berarti saya sama dengan makhluk. Lalu kenapa Anda mengatakan saya tetapkan 2 tangan berarti Allah sama dengan makhluk? Na'udzubillah. Sungguh berani. Qalilul adab ma'allah. Sungguh tidak beradab bersama Allah. Wajib bagi kita untuk beradab bersama Allah. Nah,
Apa penyebabnya para pemirsa? Karena yaitu najis tasbih tadi telah mengotori otak seseorang. Nah, maka Ahlussunnati wal Jamaah, prinsip yang pertama, prinsip yang kedua dan ketiga nanti yang akan layak, karena ini pembahasan ya panjang. Mengimani, mereka mengimani Ahlussunnati wal Jamaah, mengimani, meyakini tanpa ada keraguan, ya, tanpa ditimbang-timbang dengan akal dulu, ya, dianalogikan dulu, enggak. Pertama, sebelum mereka, ya, menetapkan, mereka telah terpatri dalam diri mereka pengagungan kepada Allah. Ya, mereka telah mengagungkan Allah. Ya Ustaz, mereka melakukan karena mengagungkan Allah. Sungguh, kata seorang para ulama, Abdurrahman bin Mahdi, mengatakan, ya, betapa banyak manusia yang celaka karena alasan pengagungan. Itu bukan pengagungan namanya. Pengagungan itu menetapkan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah, itu pengagungan. Anda ingin mengagungkan Allah lalu mengingkari sifat-sifat Allah, istawa bukan ala, tinggi di atas aras, mengingkari ketinggian zat Allah, mengingkari tangan Allah, mengingkari dua mata Allah, mengingkari Allah turun, itu bukan pengagungan namanya. Itu pengingkaran. Pengagungan tatkala Anda menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, itu baru Anda mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita mengagungkan Allah, kita bersihkan otak, pikiran kita, hati kita dari persepsi-persepsi yang negatif tadi. Nah, dibersihkan. Baru namanya ta'zimun. Nah, begitu. Baru namanya ta'zim. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Kemudian, ya, dalam hal ini, termasuk ada prinsip yang pertama ini, hal yang harus diperhatikan, kita harus mengedepankan syariat daripada akal. Nah, ini. Jadi konsekuensi dari prinsip yang pertama, menetapkan apa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, ya, baik penetapan atau secara penafian, ya, itu hendaknya kita, ya, hormati akal kita. Artinya apa? Jangan dipaksakan akal untuk menghakimi syariat. Maka kita kedepankan syariat daripada akal kita. Nah, semua ahlul kalam sepakat akal yang dikedepankan. Ahlus sunnah sepakat syariat yang menjadi hakim. Akal harus mengikuti syariat. Ya, jangan menentang syariat. Jangan menentang syariat. Karena tidak ada sesungguhnya pertentangan antara akal yang sehat dengan syariat, dengan hadis yang sahih. Tidak ada. Yang mempertentangkan itu hanya orang-orang filsafat dan ahlul kalam. Ahlus sunnah tidak mempertentangkan. Karena yang akal yang sehat Allah ciptakan untuk memahami syariat. Makanya agama diperuntukkan untuk orang yang berakal. Urufi al-qalam an thalath, di antara anil majnun hatta yafiq. Kewajiban agama ini terangkat, yang tidak diwajibkan kepada tiga golongan, yang diantaranya orang yang gila sampai dia sadar. Berarti kalau orang yang berakal nggak wajib agama bagi dia, karena untuk apa? Dia tidak bisa memahami, ya. Tapi tidak boleh akal dijadikan apa? Yang mengadili, ya. Mengadili apa? Syariat. Nah, ahlul kalam semuanya, apapun nama sektenya, ahlul kalam itu semua sepakat akal dijadikan sebagai landasan, syariat itu mengekor. Ini yang musibah yang merusak, ya, dunia keilmuan, dan ini dikembangkan oleh kaum liberalisme dan sekularisme yang mengatasnamakan ya studi Islam kata mereka zaman sekarang ini. Ini akal-akalan yang sangat disayangkan kok menjadi sebuah disiplin, ya, ilmu studi Islam dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena orientalis, orang-orang kafir mempelajari Islam dengan akal-akal mereka. Itu yang diadopsi, yang juga yang dipelajari oleh mereka yang belajar Islam ke negeri barat sana.
Jadi konsep-konsep Mu'tazilah, konsep Ahlul Kalam, pemikiran tadi, konsep filsafat itu yang dikembangkan di sana. Apa yang terjadi? Ya, rusak. Maka tidak aneh kalau dia kembali ke negerinya, ya macam-macam pemikiran kaum liberal, scholar, ya di dunia akademisi, ya mereka mendominasi pemikiran liberal itu yang dikembangkan. Tak kala Anda mendatangkan qala Rasulullah, tidak ilmiah, tidak ilmiah. Yang ilmiah apa? Qala fulan, profesor fulan, ahli ini, teori fulan, itu ilmiah kita mereka, ya subhanallah. Ya, ya subhanallah. Luar biasa, ya, kesesatan manusia tatkala mereka mengedepankan akal dan meninggalkan wahyu. Semoga Allah menyelamatkan kita. Taib. Jadi kita harus mengimani semua yang tertera dalam Al-Quran dan juga semua ya makna yang terkandung di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan setiap nama itu mengandung sifat. Nah, begitu juga kita harus ya menafikan apa yang dinafikan oleh Allah. Allah menafikan dirinya la ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur. Nah, kita kata Allah tidak ngantuk, tidak tidur. La yamutu wa tawakkal 'ala hayyil ladzi la yamut. Naam. Tawakkallah kepada Hayy yang Maha Hidup, Allah yang Maha Hidup yang tidak pernah mati. Ya, seperti itu. Wa ma massana min lughub, dan kami tidak pernah merasa capek. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, kami tidak menzalimi hamba-hamba kami. Jadi kezaliman, kejahilan, ya, kemudian ya ngantuk, tidur, kelemahan, capek, itu semua kita ingkari karena Allah ya telah mengingkari hal itu dari dirinya. Nah, tapi ikhwatal iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah, ya, itu hal yang berkaitan dengan prinsip yang pertama. Terakhir, yaitu dalam hal ini konsekuensi dari kita mengimani prinsip yang pertama ini, yaitu mengimani apa yang tertera dalam Al-Quran dan dalam hadis ya yang sahih tentang nama-nama dan sifat Allah, baik secara dari sisi isbat, yaitu menetapkan, atau dari sisi nafyan, ya, nafyun, yaitu menafikan, ditetapkan sifat yang Allah tetapkan, dinafikan sifat yang Allah nafikan dari dirinya, karena itu semua adalah makna kekurangan, kecacatan, dan keterbatasan, dan semua ditetapkan dalam makna kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, maka kita mengikuti ya Al-Quran dan hadis dalam hal ini. Maka konsekuensinya apa? Kita tinggalkan cara-cara ya pentakwilan atau penyelewengan, juga pengingkaran tadi ya terhadap nas-nas Al-Quran dan terhadap ya tentunya secara khusus tentang sifat-sifat dan nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, itulah yang bisa disampaikan tentang prinsip yang pertama, landasan yang pertama. InsyaAllah kita lanjutkan prinsip yang kedua di pekan yang akan datang. Baik, demikian, wallahu a'lam wa ahkam. Baik, syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Baru penjelasan satu prinsip dari memahami tauhid asma wa sifat, yang mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon, dan mohon kiranya untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari hamba Allah di Sulawesi. Silakan. Barakallahu fikum. Yang saya tanyakan adalah orang tua saya, Ustadz, benar-benar menekankan saya untuk melanjutkan kuliah, dan bahkan ibu saya ingin keluar dari rumah kalau saya tidak melanjutkan kuliah. Dan qadarullah di kampung saya ini cuma ada tempat kuliah bermanhaj al-Asy'ariyah, dan saya juga tidak bisa pergi jauh-jauh untuk kuliah karena kedua orang tua saya sudah tua. Saya sudah masuk, Ustadz, sudah bayar registrasi, tapi di dalamnya begitu banyak kegiatan-kegiatan yang menyimpang. Bahkan salah satu matkulnya ada yang mempelajari ilmu filsafat dan teologi al-Asy'ariyah. Bagaimana ya Ustadz solusi terbaiknya? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustadz silakan. Ya, terima kasih kepada ukhti yang bertanya. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang sungguh
itu realita yang cukup berat. Satu sisi, dia ingin kuliah, belajar. Orang tua memaksa untuk kuliah. Di sisi lain, kalau dia kuliah, ya tempat kuliah seperti itu. Pemahaman alul kalam, teologi, yang dikenakan usuluddin, yang dipelajari tentang filsafat, ya, tentang akidah-akidah yang menyimpang. Nah, bagaimana sikap dalam kondisi seperti ini? Apakah dia tetap kuliah, ya, yang tentunya di sana berbagai kegiatan mungkin syubhat-syubhat yang akan didapatkan, atau dia tidak kuliah tapi sementara orang tua tidak merasa dia harus kuliah. Jadi antara mentaati orang tua, antara menjaga akidah. Nah, mungkin di sini kita bisa, ya, yang pertama yang harus kita yakini dan kita pahami, tentunya menjaga akidah, menjaga keimanan. Ini hal yang number one. Ya, ini hal yang number one. Dan itu berkaitan tentunya hubungan kepada Allah. Karena akidah kita, keimanan adalah hubungan kepada Allah. Wa birrul walidain, hubungan pada sesama, naam, yang terutama setelah hubungan kepada Allah, birrul walidain. Tapi dalam birrul walidain, kaedahnya adalah selama tidak memerintahkan kepada hal yang terlarang. Ya, wasiat Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya, yaitu kata beliau, la tusyrik billah, inna syirka la dhulmun adzim. Jangan berbuat syirik. Kemudian Allah menyebutkan perintah untuk birrul walidain, kemudian Allah sebutkan, nah, bahawa seandainya keduanya memerintahkanmu untuk berbuat syirik kepada kamu tidak mengetahuinya, fala tuti'huma. Nah, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Nah, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadamu dan kamu tidak mengetahui tentang hal, artinya tidak ada alasan untuk berbuat syirik, ya, apa yang dilakukan? Fala tuti'huma, jangan taati dalam hal itu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan temani, ya, dia dalam hidup ini, ya, terus, ya, dengan baik. Jadi antara tidak bertentangan sesungguhnya. Bahkan inilah sesungguhnya ketaatan yang tulus dan birrul walidain kepada orang tua tatkala kita mengikuti syariat Allah. Maka dalam ini wallahu a'lam, jika seandainya anti ukhti as-sa'ilah memahami bahawa bila terus kuliah akan merubah pemikiran akidah, terus didoktrin dengan pemikiran filsafat dan akidah-akidah yang menyimpang tadi, sangat berbahaya, itu syubhat. Kata para ulama, syubhat itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Asyubhatu khattafah wal qulubu dha'ifah. Syubhat itu sangat kuat untuk menyambar, ya, kuat sekali. Akan menyeret, ya, dan hati kita lemah, pikiran kita lemah, apalagi kedangkalan ilmu kita. Kita yang belum mungkin, ya, memiliki latar belakang ilmu yang kuat tentang akidah, ya, tentang tauhid. Kalau kita ingin masuk ke dalam komunitas yang menebarkan syubhat, ini sangat berbahaya. As-salamah, keselamatan, tentu ada tujuan utama. Ya, apalah artinya
untuk menyelesaikan sebuah kuliah, mendapatkan ijazah, menyelesaikan S1, tapi setelah itu pemikiran kita rusak. Lihat bagaimana mereka yang kuliah-kuliah yang di teologi dan filsafat, bagaimana rusak pemikirannya. Ya, rusak. Dia mengira mempelajari Islam, ilmu Islam, tersampai bukan Islam. Islam bara' minhu, berlepas diri. Yang dia pelajari teori-teori filsafat, ya, teologi, usuluddin, yang menggabungkan antara teori filsafat dengan usul. Yang dipelajari bukan usuluddin, prinsip dasar, tapi pemikiran-pemikiran ahlul kalam. Ya, bukan akidah ahli sunnah yang dipelajari. Ya, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah, ini sangat berbahaya. Maka oleh karena itu, Allahu alam, tentu maslahat yang lebih besar menjaga iman dan akidah. Toh, dalam mendapatkan ilmu juga banyak sarana yang lain. Jika seandainya anti tidak bisa, mungkin bisa dengan kuliah online, tempat yang bisa, ya, secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ya, maka lakukan hal itu. Ini mungkin yang, jadi ada di sini maslahat yang lebih besar dan juga mafsadah yang lebih besar. Kemaslahatan adalah menjaga din. Ya. Bila kita meninggalkan dan tidak mungkin mengikuti apa yang disampaikan oleh orang tua tadi, maka bila dibandingkan untuk menjaga keselamatan akidah, itu tentu lebih ringan risikonya. Karena kalau akidah telah rusak, ini modal hidup, maka apapun yang akan kita lakukan akan merusak, ya, berbagai pemikiran kita, sikap dan perilaku kita. Maka menjaga akidah yang lebih utama. Menjaga akidah yang lebih utama, kerana tidak demikian anti ukhtis sa'ilah, yaitu harus bisa melakukan pendekatan kepada orang dengan cara yang baik. Sampaikan, ya, dengan cara yang baik, cara yang bijak, perkataan yang santun, tidak perlu dihadir. Ya, bagaimana seorang anak memiliki adab yang mulia bil walidain. Ya, ini yang harus dilakukan. Wallahu a'lam. Ya, nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, hamba Allah yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang kedua, masih di layanan telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ini Ahmad di Tangerang. Silahkan Pak Ahmad. Mau bertanya Ustaz. No. Tingkatan Islam ada ihsan, ya, karena kita melihat Allah. Nah, bagaimana membayangkannya? Karena dari riwayat Nabi yang pernah jumpa langsung dengan Allah gitu ya. Yang kita ini bagaimana caranya supaya mendapatkan hal itu? Tapi memang kalau memang tidak bisa, apa yang kita bayangkan? Apa tentang kekuasaannya, atau apa yang kita baca pada waktu sholat gitu ya? Atau apa yang kita inginkan gitu ya? Karena kadang-kadang kita terbayang hal-hal yang sesuatu yang ini kalau memang kita teruskan bisa menjadi sesat, seperti yang tadi Ustadz bilang bahwa Allah itu bentuknya seperti apa kan itu ya. Nah, ini mungkin mohon nasihatnya, apa yang paling tidak kita bisa lakukan di dalam sholat itu, membayangkan wajah Allah, paling tidak misalkan kita diawasi, bagaimana gitu, apa yang kita inikan di sana, apa bacaan kita aja yang kita konsentrasikan, atau yang kita lakukan. Nah. Gitu Ustaz. Baik. Sehingga kita bisa mendapatkan satu yang mendekati khusyuk lah gitu. Baik. Gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya nanti. Barakallahu fikum. Barakallah. Nah, silakan Ustaz. Nah. Ya. Terima kasih kepada Pak Ahmad, barakallahu fiik, atas pertanyaannya, pertanyaan yang bagus ya, luar biasa. Banyak yang keliru memahami ya kondisi yang ini sebenarnya menjalani dalam hidup ini. Ya. Taib. Tidak diragukan bahwa Islam, sebagai yang saya sebutkan tadi, ada 3 tingkatan. Yang pertama, yaitu Islam, iman, ihsan. Jadi ihsan ini tingkat Islam yang paling tinggi.
Maka kalau dia dah muhsin berarti ya mukmin. Mukmin dia pasti muslim. Kalau muslim belum tentu mukmin. Kalau mukmin belum tentu muhsin. Apa maksud muslim belum tentu mukmin? Ya mungkin Islamnya cukup untuk sebagai status keislaman dia, tapi belum sampai pada tingkat keimanan yang tinggi. Begitu juga dia mukmin, tapi belum sampai pada tingkat muhsin. Ya. Ini spesial. Nah, dalam masalah ihsan, dalam tingkatan ihsan, Nabi tatkala ditanya oleh Jibril, beliau mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ada dua tingkatan. Anta'budallah ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Baik. Sebelum saya menjelaskan tadi, Pak Ahmad menyampaikan ya sebagaimana mungkin Rasul pernah berjumpa dengan Allah. Rasul tidak pernah melihat wajah Allah. Karena tatkala ditanya, nurun anna arah. Jadi tatkala ya waktu Rasulullah SAW mi'raj, ya, summa dana fatadalla, fakana qaba qausaini aw adna, itu Rasul tidak melihat wajah Allah langsung. Beliau mendengar goresan pena yang menulis takdir, sarif al-qalam. Adapun Allah Subhanahu wa taala tatkala ditanya, hal ra'aita rabbak? Ya Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu langsung dengan matamu? Kalau nurun anna arah, cahaya, bagaimana saya mungkin akan bisa melihatnya? Ya. Karena tabir yang menutup wajah Allah, ya, hijabuhu nur. Tabir yang menutup wajah itu nur, cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi man taha ilaihi basaru. Ya. Nurun anna, hijab, tertutup. Kalau dibuka oleh Allah, pandangan mata Allah yang penuh dengan cahaya itu akan membakar alam semesta ini. Ya, apalagi manusia. Maka tatkala Musa meminta kepada Allah, arini anzur ilaik, qala lan tarani walakin anzur ila jabali fa in istaqarra makanu fa sawfa tarani. Ya Allah, perlihatkan dirimu kepadaku, aku ingin melihat. Engkau tidak bisa melihatku ya Musa. Tapi lihatlah gunung yang kekar, yang kokoh. Tatkala Allah menjelma, jika engkau masih melihat gunung itu, ya kokoh dan tidak hancur, engkau akan bisa melihatku. Ya manusia, lebih lemah dari gunung. Gunung saja yang begitu kokoh, yang ya keras, ya enggak mampu. Tatkala falamma tajalla rabbul jabali ja'alahu dakka, tatkala Allah menjelma kepada gunung tadi, apa? Dakka, ja'alahu dakka, hancur dulu. Wa kharra Musa sa'iqah, Musa pingsan langsung. Itu belum melihat. Jadi tidak akan mungkin Allah bisa dilihat di dunia ini. Kapan mau melihat? Di surga nanti. Nasallallahu yarzuqanal jannah. Nikmat yang paling agung. Karena di surga sudah berbeda hidupnya, bukan di dunia lagi. Di sana maka Allah, orang beriman akan melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Hari pada kiamat nanti, wajah manusia, orang beriman berseri-seri ceria. Ya, putih bersih. Karena melihat pada wajah Allah. Di sana berkekuatan oleh Allah, mata kita melihat. Karena surga, sudah beda. Itu kenikmatan yang paling besar. Jadi dalam hal ini, apa maksud ka'annaka tarah? Seolah engkau melihatnya. Ya. Apakah kita bisa membayangkan? Nah, ini kita sampaikan tadi. Tidak akan mungkin bisa dibayangkan. Ya. Jiwa Allah, wajahnya begini, mungkin tidak bisa dibayangkan. Karena semua yang kita persepsikan, yang kita bayangkan, Allah di luar dari bayangan itu. Ya. Di luar dari bayangan itu. Walillahil mathalul a'la. Allah itu berpunya sifat yang sempurna. Ini kita paham. Jadi apapun yang kita ya persepsikan, yang kita bayangkan, yang kita khayalkan, ya, semua itu Allah di luar dari bayangan itu. Lalu apa yang ka'annaka tarah di sini? Rasulullah mengajarkan kepada kita, engkau beribadah ka'annaka tarah. Ini zat yang kita ibadati, Rabb yang kita agungkan. Bagaimana seandainya engkau yang melihat langsung, bagaimana ibadahmu? Engkau cinta kepada zat yang ibadati, Rabbmu. Ya, bagaimana sikapmu? Tentu kamu akan mempersembahkan yang terbaik dengan segala kekhusyukan. Ya. Nah, makna, dan kamu tidak akan bisa melihat. Tapi Allah itu zat yang maha agung,
ada, ya, maha tinggi, memiliki kebesaran keagungan. Makna kebesaran keagungan itu hadirkan dalam dirimu. Akan tertanam cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu yang akan mendorong dia untuk selalu mendekat kepada Allah. Maka kata para ulama, dalam hadis Nabi, ka'annaka tarah, itu menanamkan sifat, ya, kecintaan. Karena seolah melihatnya. Dan bila kecintaan tertanam dalam diri, itu akan menimbulkan sifat roja, berharap kepada Allah. Maka cinta yang disebut dengan harap tadi, inilah sesungguhnya hakikat dari ibadah. Dzul al-hubbu lillah. Kita hadirkan dari kebesaran Allah, keagungan Allah. Ya. Bila itu telah bersemi dalam hati, hati akan khusyuk. Bila cinta telah tulus dan suci terpatri dalam jiwa, hati akan tulus, hati akan menangis sebelum mata menangis. Karena telah terpatri dalam cinta. Dan itu kandungan sabda Nabi, ka'annaka tarah. Tapi ingat, Nabi mengatakan, innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat, tidak akan mungkin di dunia melihat sampai kalian meninggal. Sallallahu yarzuqana ladzatan nadari wajhil karim. Ya Allah, nas'aluka ladzatan nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, kami memohon kelezatan melihat, memandang kepada wajahmu di akhirat kelak. Nah, akan melihat. Tapi dunia tidak akan mampu. Apa yang terjadi? Maka jika itu tidak akan mungkin melihat langsung, tapi tanda-tanda kebesaran ada di sekitarmu, keagungan, ciptaan langit dan bumi, bahkan dirimu. Ya Allah, Engkau yang menciptakan diriku. Semua organ-organ tubuhku berjalan normal, ya Allah. Begitu rapi. Ya, begitu, subhanallah, saraf-saraf dan juga semua begitu rapi. Ya Allah, hamba dhaif, kesyukurannya kurang, ya Allah. Nah, itu kebesaran Allah yang menciptakan. Itu hadir dalam diri kita. Apa yang terjadi? Kekhusyukan. Kita bersyukur. Ya, bersemangat beribadah. Karena semua ini ciptaan Allah. Harus disyukuri. Nah, ini mendorong kita rasa cinta kepada Allah. Perhatikan di kiri kanan kita bagaimana ciptaan Allah, langit dan bumi. Ya, tempat kita tinggal. Matahari yang terus terbit setiap hari. Luar biasa. Berganti malam dan siang. Luar biasa. Baik. Kemudian setelah itu, jika tidak mungkin, maka hadirkan tingkatan ihsan yang kedua. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarak. Jika Allah tidak bisa engkau lihat, jika engkau tidak bisa melihat Allah, hadirkan bahwa Allah yuraqib. Allah memperhatikan, Allah melihatmu. Maka tertanam dalam diri sifat takut. Bila tertanam diri sifat takut, kita lari dari Allah kepada Allah. Apa maksud lari dari Allah kepada Allah? La malja minka illa ilaik. Tidak tempat berlindung darimu kecuali pada engkau, ya Allah. Lari kepada Allah. Lari dari Allah kepada Allah. Fafirru ilallah. Inilakum min nadhirum. Kembalilah kepada, larilah kepada Allah. Karena tatkala kita takut dari maksiat dosa, lari dari Allah, tinggalkan maksiat dosa dan kepada Allah, berlindung kepada Allah. Maka akan tertanam rasa takut. Dan takut itu akan membendung kita dari berbuat dosa dan memotivasi untuk buat ketaatan karena Allah menyaksikan kita. Nah, makna ini bila kita hadirkan dalam diri kita, itu akan membuat jiwa ini khusyuk dalam beribadah. Antara cinta dan takut, antara cinta dan berserah diri. Al-hub, kamalul hubbi, cinta yang tulus kepada Allah yang terkandung dalam sabda Nabi, ka'annaka tarah, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya. Tertanam kecintaan, kita berharap untuk selalu mendekat kepada Allah seolah kita melihatnya, terus memberikan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik yang mampu kita lakukan. Karena kita cinta kepada zat yang kita ibadati, kita seolah melihatnya, melihat sang kekasih. Tapi tidak akan mungkin kita bisa melihatnya. Tapi cinta kita telah bersemi, khusyuk.
Tatkala tidak mampu kita melihat secara langsung, maka hadirkan makna yang kedua, ka'annaka fa'ilam takun tarah fa'innahu yarak. Allah melihat, memperhatikanmu, muraqabah. Maka apa yang terjadi? Akan mempengaruhi sikap kita. Sampai pun Allah mengetahui bisikan hati kita. Ya, mengetahui. Maka kita waspada, hati-hati, takut, sehingga kita tunduk kepada Allah. Maka hakikat ihsan dalam ibadah yang menggabungkan antara dua sifat, ghayatul hubbi ma'a ghayatul zulli. Cinta yang tulus setulus-tulusnya kepada Allah sang pencipta ma'bud yang kita ibadati, dan tunduk setunduk-tunduknya kepada Allah yang maha agung dan maha besar. Itulah hakikat ihsan, ketulusan cinta dan ketundukan yang tulus kepada sang pencipta. Nah, demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.